itu yang gue bisa ambil sih adalah sebuah sarkasme ya mas ya. Sarkasme kayak ibaratnya tuh sindiran ke orang-orang ya di dunia saat ini ya seperti itu mas, gak cuma di Amerika, di Indonesia. Kalau ada kejadian mereka tuh ambil langkah 1000, lebih milih foto-foto yang jauh atau cuek aja, cari aman. Yang di sekolah aja ngeselin. Kepala sekolah atau siapa sih tuh yang dia mau ketemu anaknya dipersulit. Aduh, ngeselin banget. Betul, tapi kan itu kan memang ada prosedur lah kita bilang ya, dan kadang-kadang itu prosedur itu kaku ya. Nah, kayak tadi itu kan dibilang ini orang nih pengen nolong, tapi apakah berisiko terhadap diri sendiri apa enggak nih, ya kan? Seperti itu. Tapi misalkan kalau kita jadi mereka juga belum tentu ini. Atau kisahnya gini, kita ini kadang-kadang ini bukan selain berisiko, kita nggak tahu akar permasalahan nih. Mungkin aja nih orang dipukulin, tapi siapa tahu yang dipukulin yang salah, yang mukulin yang benar, ngerti gak? Kita menganggap orang yang mukulin pasti selalu benar, belum tentu, siapa tahu yang dipukulin maling. Tapi cari kita aman, bahasa mungkin cari aman, orang nowadays ya, nowadays atau di dunia ini lebih baik cari aman dibanding dia berambil suatu resiko. Ya benar gak cari aman ya? Betul karena agak terlalu berisiko ya. Iya. Aduh, gila ya. Bagus sih filmnya sih, dan setuju gak actingnya si siapa namanya? Russell Crowe actingnya nih ya. Kalau filman gue kasih kan nilai 7,5 dari 10 mas. Kalau actingnya benar, setuju gak kalau gue bilang 10/10? Actingnya 10/10 masih bisa oke lah. Kalau di film ini masih oke lah. Serem gak? Sosoknya diciptainnya serem gak mas? Bukan serem, maksudnya tuh pas gak? Dia yang mainin pas gak? Ya pas sih, lu bayangin aja nih. Orangnya kan gini, secara fisik kelihatannya yang bukan yang keker. Betul, nah itu dia yang gue pengen gendut nih. Kayak digendutin ya? Kayak sengaja digendutin atau emang udah gemuk sekarang ya? Emang udah gemuk dia. Nah, kalau sosoknya itu berotot, misalnya gagah, anak muda, iya. Kayak anak muda itu udah biasa. Ini bayangin nih, justru yang kita takut adalah ini sosok orang-orang kayak gini ya, orang-orang kayak gini ya. Yang kita nggak sangka nih, maksudnya gitu ya. Orang-orang yang kayak gini nih, misalnya yang kita nggak sangka nih gemuk, misalnya maaf kata nih ya, misalnya kita nggak sangka lah kayak. Saya tampangnya sih ngeri sih. Tapi tampangnya emang ngeri sih. Tampangnya ngeri loh. Tampangnya ngeri pas dia marah, tapi pas lu lihat ya perbedaan. Oh iya, pas dia ketawa. Oh iya. Pas dia pertama kali buka kaca, dia itu baik sih. Kayak orang-orang biasa gemuk-gemuk, kayak orang gemuk yang biasa-biasa aja. Menyenangkan. Pas dia ketemu pertama kali temannya itu yang pengacara itu, dia baik-baik pura-pura, itu. Iya, betul. Nggak ada yang notice, ngerti ya? Nah, iya. Bener berarti kan? Tuh kehebatan siapa mas? Kehebatan emang mukanya si Russell Crowe emang karakternya keras, atau memang dia actingnya bagus, atau sutradaranya nyuruh belokin muka dari ceria ke sangar? Yang pasti sih itu sih dari karakter yang dibuat dari naskahnya ya, menurut gue sih ya. Tapi ujung-ujungnya pasti dari aktornya itu bisa gak iya sih, bisa gak acting seperti itu. Kalau kita lihat-lihat emang beberapa kali kan si Russell Crowe kan emang jadi antagonis tuh ya. Nah, tapi nggak sadis gini kan, watak biasa antagonisnya watak kan. Tapi ya paling yang sesadis ini yang film awalnya tuh Virtuosity tuh yang sama si Denzel Washington tuh kalau nggak salah tuh, itu film lama. Virtuosity ada tuh. Terus yang terbaru kan dia The Mummy kan juga jadi antagonis ya sebenarnya ya. Tapi nggak terlalu gimana kan, antagonis yang kayak film adventure gitu. Nah ini dia yang kadang-kadang ini yang kita nggak duga di luar jalur, justru kadang-kadang itu yang lebih maksimal. Ini Anton Chirkuk era 2020 mas, Anton Chirkuk. Bener gak Javier Bardem 2020 ini? Iya. Ini sih nggak ada belas kasihan loh orangnya, si Javier Bardem masih ketawa-ketawa, walaupun enggak, si Javier Bardem jauh ngeri sih mas. Javier Bardem tuh psycho
Ya terus sosoknya dari badannya dari cara jalannya udah beda. Rambutnya iya udah beda. Kalau ini sih, aduh. Iya, emang bener sih. Ini kan kalau yang kita takutin daripada sosok si Tom ini adalah benar-benar tidak kelihatan nih psikonya nih, apalagi dari postur tubuhnya itu bukan orang yang berbahaya lah tanda kutip ya. Tapi ternyata Iya. itu di dalam dirinya itu sangat berbahaya. Betul ya? Iya, kayak monster ya. Monster yang ada di dalam Wujud manusia. iya. Nah, sekarang nih kan film ini kan cukup oke nih, sangat keren ya. Ada kekurangan gak dari film ini? Kekurangan PC bagus sampai awal sampai habis stabil ya. Kekurangan paling kalau dibilang polisi pada kemana juga nggak juga ya menurut gue ya, karena kan polisinya nggak cukup tanggap aja paling ya mas ya menurut gue ya mas ya, nggak cukup cekatan ya kalau menurut gue ya. Tapi masih bisa ditolerir sih, masih bisa ditolerir menurut gue. Nah justru itu kalau gue pribadi sih ngomong sih salah satunya ada beberapa orang itu kan pasti mikir polisi kemana aja nih, ini kok tabrakan mobilnya sampai begitu kok kayaknya nggak terlalu heboh istilahnya gitu ya. Polisi kesana jalan raya. Nah, ataupun yang di jalan raya atau yang dalam kemacetan ditabrak gitu kok ya mana nih responnya nih istilahnya. Iya, tapi teleponnya nggak bisa disadap apa. Nah di satu sisi kan ya kayak gitu, tapi di satu sisi itu tidak merusak cerita secara keseluruhan sih. Jadi menurut gue sih masih bisa ditolerable ya. Kalau menurut gue sih iya tolerir masih bisa sih, karena polisi juga udah cukup bekerja keras kayak dia kan soalnya fokusnya awal ke itu kan. Sampai ke rumah itunya aja kan dia polisi datengin kan. Sampai ke rumah ke rumah temennya itu kan didatengin kan, rumah siapanya didatengin kan. Betul. Ya rumah temennya, rumah bosnya tuh mencat dia katanya. Betul, rumah bosnya yang mencat dia tuh ya. Tapi itu sarkasme juga loh mas. Kenapa? Hal kayak gitu kita bikin orang dendam, jadi tuh saudara tuh kasih pesan tuh bahwa hal kayak gitu tuh kita terlalu semena-mena sama bawahan atau semena-mena sama orang yang lebih kecil gitu, itu tuh bisa berakibat fatal ya. Iya, soalnya orang tuh dikasih nama kan. Ya udah ini aja deh. Iya. Gila bisa kayak gitu ya. Tapi dia nggak mau ya. Dia maunya tuh orang-orang yang dia sayang malah ya. Dan tapi kan walaupun dia tunjuk orang yang mencat dia, tapi kan dia kan udah telepon polisi kan, berarti ya sempet ya. Jadi, dia berarti nggak jahat juga istilahnya. Jahat tapi ya masih beresiko ya. Iya setidaknya itu ya yang daripada keluarga yang diterancam mendingan orang lain. Tapi gue telepon kan, istilahnya kan seperti itu kan. Iya, bagus sih soalnya dia pas dia minta tolong ke polisi itu yang di jalan. Tolong. Ini pelaku ini yang ada di TV, ada di dia jadi tuh nggak pakai basa-basi lagi, si cewek itu nggak pakai basa-basi atau nggak pakai memperlambat waktu bilang masalah dia, tapi dia jadi langsung to the point. Ini yang orang yang ada di TV itu, yang ada di TV gitu ya. Itu masuk akal loh, itu saudara rumah sebut mas. Iya, itu masuk akal, dan itu dalam arti di dalam film ini nih yang gue suka juga nih tanda kutip korbannya itu nggak dibodoh-bodohin, nggak kan kadang-kadang kan kalau di film-film lain kan korbannya dibuat ketololan yang nggak perlu lah, gergetan ngerti gak? Saya lupa kunci pintu lah, kebodohan itu di sini nggak ada. Kalaupun tanda kutip kebodohan yang itu kayaknya natural, dalam arti natural, yang nggak minta maaf itu natural itu. Dan ini kok bisa sampai ngapain lu nyamperin anak lu sampai lu diseret, itu kan natural dalam arti ya tanda kutip ya. Iya. Jadi kekurangannya oke lah, masih bisa tolerable ya. Ngeri tuh yang lagi di mobil tuh, coba lu aktifin kok nggak ada sih, itu apa mama punya itu apa tab tabnya mana atau di kolong ada, terus di plaster lagi. Lu masih itu kan masih bikin arahnya GPS-nya gitu kan, nggak tahu kok ada di belakang kita nih, waduh ngeri banget ya gitu. Iya, nggak tahu ada di kita, nggak tahu di depannya. Padahal di satu sisi tuh kalau dia nggak nyusul ke polisi, dia aman ya, tanda kutip ya. Iya. Dia sabar aja tunggu di belakangnya atau di apa, tapi kan resiko kan.
Nah, ada yang bilang itu bodoh, tapi di satu sisi ya kita kan kalau dia polisi ya lebih baik kita langsung ngambil polisi. Tapi akhirnya dia manggil polisi bolot lagi. Polisi bolot Iya, ditabrak sama dia kan, polisi ditabrak kan. iya namanya kan kaget. Nah, kalau dari film Bagus, ini nih, hal-hal apa aja nih yang bisa diambil nih? Ya itu yang gue bisa ambil sih adalah sebuah sarkasme ya mas ya. Sarkasme kayak ibaratnya tuh sindiran ke orang-orang ya di dunia saat ini ya seperti itu mas. Gak cuma di Amerika, di Indonesia. Kalau ada kejadian mereka tuh ambil langkah 1000, lebih milih foto-foto yang jauh atau cuek aja, cari aman. Itu sih kejadian bener, kejadian nyata. Memang di sebagian orang yang nolong kayak cewek atau si kasir itu ya, tapi itu kan yang diceritain ada, jadi porsinya ada, tapi kan nggak banyak ya orang seperti itu kan. Makan obat kan, dia makan obat sampai terakhir saking desperate. Gue kasihan gue mas lihat si Rasa sampai ditelan semuanya kan, obat di botolnya kan tuh di mobil. Itu ya karena dia sebenarnya nggak mau melakukan itu, tapi dia emang ada suatu, kalau gue baca di Google ya, di translate tuh memang artinya tuh unhinged itu ada masalah kejiwaan sih. Dan itu nggak bisa dipungkiri, bisa aja terjadi ke siapapun. Ya. Benar nggak? Betul. Iya betul. Apalagi kan juga tadi itu permasalahan-permasalahan hidup. Kalau kita satu saat nih puncak ini meledak nih, ya itu yang berbahaya sih. Berbahaya kayak gitu. Sisi lain dari sisi yang manusia tuh, yang dark side-nya tuh ada di dalam diri si ini nih. Dark side-nya mas. Dan ada si Russell Crowe ini. Dan pasti di setiap orang itu ada ya. Ya itu yang harus kita hati-hati tuh. Hati-hati. Jadi kita kayak tadi kan di podcast gue, kalau mas denger ya, gue sering kayak gitu kadang tuh pagi tuh mas, suka nggak sabar kalau nyetir atau kita keburu-buru waktu janji sama orang, gue kadang suka ngelaksonin orang, suka kasih lampu kalau orang jangan lambat dikit satu jalur gitu yang nggak bisa kita selak gitu. Dari situ gue jadi mikir mas, gara-gara film nih gue jadi ini pasti pesannya juga positif juga. Jadi gue pikir kalau situasi orang yang gue klaksonin lagi emosi, terus orangnya emosian, bisa beda cerita nih, gini tau gak, jadi bisa saling emosi, salah satu mati, bisa-bisa nih kebunuh nih, gitu istilahnya tau gak mas, bahasa kasarnya. Padahal cuman gara-gara cuman beda berapa menit doang istilahnya kan, kita sabar dikit aja ya udah, sebenarnya kan seperti itu. Kita anggap orang ini lagi ada masalah, kadang kita aja pikir gini, orang ini kenapa nih kayak gini ya, mungkin anggaplah dia jadi masalah, jadi kita pun bisa memahami hal tersebut kan. Setelah kita lagi bengong, lagi ada masalah, kita jadi melamun kan, dibilang melamun dia bisa kan. Wah itu sih bagus deh. Ini gue entah ya kalau bukan si Russell Crowe yang main gimana mas ya, ngebayangin gimana mas bukan Russell, orang biasa deh, artis nggak terkenal dari Australia yang main jadi si Tom ini, gimana kira-kira ya, tetap bagus deh. Tergantung sih kan, dalam arti kan secara premis cerita bagus. Masih bisa sih. Yang penting lu dapatkan aktor yang tepat nih, dapatkan aktor yang tepat. Bagus ya tetap ya. Masih bisa. Yang penting ini aktornya ini tepat nih. Sama aja kayak pemeran daripada yang perempuannya itu. Misalkan kalau dia itu tidak bisa berperan dengan baik, juga si Rachel juga kan kesannya kan jelek. Chemistry-nya kan, dimana dia ketakutannya, dendamnya, segala macam. Iya. Seperti itu sih. Awalnya gue lihat dia aktingnya si Rachel, gue pikir ini kok jadi mama sih, muka masih muda gini, masa jadi emak anaknya. Awalnya gue mikir gitu mas, tapi itu semua tuh terkaburkan sama akting dia yang bagus juga sih. Terkaburkan. Lihat awal tuh gue di mobil mikir, manggilnya ibu, nih mamanya nih, nggak salah saudara milihnya nih. Oh ini udah anaknya sih, mukanya masih kayak kakak adik. Maksudnya gue pikir gitu tau gak? Tapi ternyata dengan berjalannya waktu gue nggak bikin hal tersebut karena gue udah masuk ke dalam membius, ceritanya tuh membius mas. Ini memang gila sih filmnya ini, emang kita nggak liatin jam selesai apa enggak sih. Iya, kita kebawa ke alur filmnya. Sampai gue gara-gara gue liat nih film kayak menarik nih, ini kayak ciri khas yang gue suka banget nih. Gue liat nih siapa nih ya sutradara ya, awalnya gue pikir gitu kan mas ya.
saudara gue liat film-filmnya tuh masih belum terkenal tuh mas, film-filmnya di movie lah. Gue jujur nggak terlalu terkenal tuh, film-filmnya banyak ada sekitar 10 tapi nggak terkenal lah filmnya lah. Belum terlalu terdengar ya. Iya, terus gue cari lagi nih siapa nih penulisnya nih. Dan salah kan faktor penulis juga penting loh. Iya. Betul. Ternyata penulisnya ternyata nih dalam hati gue nih biang keroknya. Jadi maksudnya tuh selera gue tuh bisa tertampung di sini. Pasti ada sesuatu hal nih, mungkin apa pernah si penulis atau sutradara nih pernah gue tonton dan gue suka gitu. Biasanya kan soalnya kan kalau si penulis atau skenario kan biasa pasti ada suatu ciri khas kan yang dia suka juga, akhirnya tuh dia tuangkan di film-filmnya gitu kan. Betul. Ini ternyata writernya tuh siapa sih namanya, gue lupa, Ellis ya. Itu adalah penulis Disturbia mas, sama film Red Eyes mas. Oh, Red Eye yang waktu itu ya, sama Disturbia yang waktu dulu ya. Iya sih, siapa? Gue lupa tuh, gue liat di podcast gue bilangnya siapa namanya? Yang main Transformer siapa namanya? Disturbia. Asli itu yang cowok, aduh. Namanya? Aduh lupa gue. Yang di Transformer, yang film barusan yang itu. Iya, yang dia jadi tatoan itu. Iya siapa sih itu, lupa sialan. Entah. Saya Lebov ya. Iya. Allah lupa. Sia Lebov ya. Terus kalau nggak salah nih penulisnya itu juga nulis ini apa? Si Carl Ellsworth itu The Last House on the Left juga itu thriller juga tuh. Red Eye sama itu mas, gue cukup 2 tuh ngebayangin, wah ini Red Eyes tipe penjahatnya tuh si siapa yang main Peaky Blinders tuh siapa namanya? Iya, yang main Batman juga tuh dia tuh. Cillian Murphy. Itu kan tatapannya juga tatapan psycho juga ya, Cillian Murphy ya. Itu gue suka. Plus Disturbia yang psikopat di tetanggaan itu. Iya. Berarti ini emang selera gue mas, dia masih si writer itu mas. Gue pikirnya gitu mas tuh. Coba untung aja itu writer nggak penulis No Country for Old Men, pas banget kalau situ. Ini juga The Last House on the Left juga kayak ini kan remake juga itu nih. Psikopat juga, iya. Itu kayak remake tuh. Gila ya. Ada lagi satu film lagi apa tuh ya? Kalau nggak salah tuh. Red Dawn. Red Dawn juga remake juga deh. Gila ya. Berarti tuh Biang Keroknya tuh penulisnya mas, berarti mas Biang Kerok tuh yang mengubah sanubari gue jadi suka film ini, pasti ada sesuatu hal, ngerti gak? Betul. Russell Crowe gue sih demen juga sih, dia dulu sih gue liat acting dia, emang dia dulu actingnya jago sih, bukan jago berkarakter banget sih dia, suaranya kan. Faktor watak yang kuat itu mas, si Russell Crowe mas, papan atas mas dia mas. Betul. Walaupun dia dalam arti sekarang ini udah jarang sekali main, tapi sekali main nggak nanggung ya. Nah, dia nggak nanggung dan dia milih-milih peran ya gue liat ya. Nggak tahu kali ini bagi gue dia penurunan atau emang dia juga menganggap film ini bagus ya. Dan penurunan nggak mas ya? Ini era penurunan dia gak ya buat mas? Kalau dibilang era penurunan dia bisa dibilang iya sih ya. Tapi kalau dibilang jadi gini, kalau bagusnya gini, dia walaupun nih tahu ini bukan film besar, tapi dia aktingnya nggak main-main, ngerti ya? Kan ada beberapa bintang film kan yang eranya turun kan, milih film besar. Nicolas Cage naik turun tuh, itu juga nunggu balik tuh, atau John Travolta, atau terus si siapa main Harry Potter juga agak turun tuh sekarang tuh. Siapa? David Radcliffe. Iya gak? David Radcliffe masih filmnya. Yes, tapi dia banyak film yang itu kan, sempat main film banyak banget kan. Akimbo, tapi sih masih oke sih actingnya sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue sih. Nah kalau Bruce Willis juga terlalu banyak, terus juga actingnya nggak berubah. Pasti mas, actingnya itu polisi jelek sih menurut gue sih, kurang bagus, kurang berkarakter. Si Bruce Willis. Sedangkan betul. Tapi Bruce Willis gue puji banget pas waktu dia, tau gak mas, Bruce Willis kan selalu jadi protagonis banyakan kan. Tapi waktu dia jadi sekali antagonis tuh yang film The Jackal mas, tuh gue terngiang sampai sekarang mas. Yang sama Jackal. Richard Gere ya. Iya itu bagus loh dia loh, jangan salah loh. Nah justru itu maksud gue itu, dia ini sekarang ini butuh comeback nih kayak ini, comeback atau gimana nih si Bruce Willis nih. Russell Crowe juga nih harusnya ini butuh comeback nih, cuman nggak tahu deh. Dia badannya dia agak kegemukan ya.
Tapi ya namanya kan Gitu. kalau misalkan kalau gini, maksudnya Berumur. kalau lu udah sering main film dari dulu lu harus berotot, mungkin kan ada satu masa itu ya lu pengen hidup santai, ngerti kan ya, menghabiskan Mm-mm. masa tua lu kan kayak Marlon Brando kan dulunya ganteng, istilahnya kan gitu kan. Iya. Marlon Brando kan dulu kan ganteng banget, tapi pas waktu Hmm. masuk usia tua dia ya udah cuek-cuek aja karena emang udah biasa. Karena Iya. mungkin kan juga penghasilannya juga nggak ada, untuk perawatan tubuhnya juga nggak ada, dan dia nikmati hidup dong. Si Russell Crowe sudah 56 tahun, tapi iya suaranya, tatapan mata sih masih bersinar banget sih dia sih, Mas. Menurut Mas ya, cocok si Tom ini ya, sosok si Tom ini ya. Kan cocok sama dia kan, actingnya si Russell Crowe masuk ya. Kayaknya masuk banget ya semuanya ya. Pembawaannya, jenggotnya, keringetan dia tuh, Mas, lu perhatiin gak, Mas? Keringetan dia itu hal kecil tapi tuh yang impact-nya besar, cara dia keringetan tuh tiap kali dia ngomong lu, Mas. Betul. Ih, gila ya, keren banget. Sosok, sebutin 2 aktor, Mas, kira-kira tuh yang sebenarnya tuh bayangin ya peran si Tom itu kayak itu cocok juga dimainin sama dia, siapa, Mas? Denzel Washington bagus tuh. Bukan, maksud tuh di sosok si Tom ini loh. Ya, jadi sosok Tom kan. Kalau misalkan kalau pengen dirubah jadi kulit hitam, Denzel Washington juga bagus sih. Dalam arti dia itu tampangnya bisa ramah, tapi kalau pas lagi marah itu dia bisa jadi gila kayak gitu, film ngerti apa, gak? kan? Kalau Kayak film apa tuh? banyak di Yang- Man on Fire. Yang barusan segala itu macam apa? Yang ada satu Equalizer ya, Equalizer Iya, 1 itu sih 2, cocok betul juga sih kan? Denzel Washington sih. Kan dia kan kalau lagi tenang, terus lagi Iya, bisa. dia berwibawa, Siapa ya lagi? kan? Travolta? John Travolta bisa kan, kalau kita lihat di paling gampang itu di Face Off. Paling gampang kan Face Off tuh. Di Face Off kan dia kan bisa jadi orang baik, bisa jadi orang jahat kan. Iya. Nicolas Cage juga Cocok sebenarnya bisa. Kayak nggak cocok nih, kalau kayak kekurusan kali ya. Nicolas Cage. Sosok Kan badan. tinggal di iniin aja. Soal tubuh kan tinggal di iniin. Tapi kayak sosoknya kayak Tinggal cocok kayak gini kalau lagi ketergantungan gini di mobil. Cocok ya, Pak ya? Siapa nih? Nicolas Cage. Nicolas Cage cocok aja sih, cuman sih Kurang pas ya. Enggak sih, kurang pas. Dia kan emang tampangnya sekarang emang tampang jahat ya. Bruce Willis kurang, actingnya masih kurang. Cocok ngebayangin si Tom. Enggak cocok. Kurang ya? Enggak cocok. Iya, soalnya harus orang yang cocok menurut gue acting kayak gini. Kalau itu Gerard Butler bisa. Bisa ya, Gerard Butler karakter bisa. Russell Crowe soalnya ya. Tapi gue kepikiran satu nama tau gak, Pak, sebenarnya, Pak? Siapa? Yang kayaknya tuh sebenarnya tuh selain dia nih cocok loningannya si Russell Crowe. Kalau film kan kayak gini. John Goodman pasti. Oh, John Goodman ya, sama-sama besar ya. Iya, sama besar. Dan kalau dia mirip sih, ini waktu gue nonton juga mirip John Goodman. Oh, sempat mikir gitu. Mirip, iya. Gue cocok orang desperate-nya loh. Dia cocok kan kayak tuh peran orang mabok-mabok kan cocok tuh si John Goodman kan. Dan dia itu kalau lagi main action juga lumayan juga tuh, sadisnya tuh bisa tuh. Iya, sadisnya gila lu dia. Dia film apa kemarin ya? Gue nonton dia jadi kepala mafia. Apa ya? Pokoknya lupa tuh gue filmnya tuh. Terngiang juga tuh. Apa ya? Green itu ya? Green Book atau apa ya? Bukan Green Book. Ada Green dia Book. toko mafia atau penjahat gitu, sadis banget tuh. Apa ya? Sama kan dia jadi perannya bapak-bapak yang baik, yang lucu-lucu kan, gemuk-gemuk kan. Di Cloverfield Lane juga dia kayaknya agak-agak gitu ya. Apa? Cloverfield Lane. Nah, oh ya, Cloverfield Lane juga bagus, tapi kan nggak sadis banget kan. Di Atomic Blonde dia jadi apa ya waktu itu? Belum nonton gua Atomic lagi. Iya, itu dia pas nonton ini emang gue cocok ya. Kalau pas gue ngebayangin si Russell Crowe-nya itu John Goodman mirip banget gitu. Oh kan, nggak kepikiran tapi ya. Kepikirannya sih kan. Oke. Jadi ini film nih kesimpulannya ini recommended banget ya, dan banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil nih dari film ini nih, untuk supaya kita di jalanan atau dimanapun jangan terlalu pendek pikiran ya, seperti itu. Jangan terlalu emosi. Jangan terlalu emosi.
Jangan terlalu emosi ya. Dan karena kan kita juga harus berpikir orang lain apakah sedang bermasalah atau kita bermasalah segala Iya. macam. Jangan karena hal yang kecil banget menjadi masalah yang besar. Iya, Ya. dan merugikan kita, bisa merugikan kita. Oke, ini seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol nih Mas ya. Walaupun kayak ini hari ini hubungan internet ini kacau banget nih. Tapi iya. Ya. Oke, sekali lagi thank you loh Mas ya. Oh ya Mas, Ya. kalau misalkan kalau mau nonton atau dengerin podcast Mas di mana nih? Jangan lupa dengerin podcast gue, apalagi podcast gue yang terakhirnya pembahasan untuk di film ini juga, Unhinged ya. Jangan lupa subscribe atau lu dengerin di Watching Movie Channel di YouTube ya. Gue juga bahas review film, dan jangan lupa dengerin selalu Pak BB Channel juga ya. Oke. Jadi di Watching Movie Channel di YouTube nih, keren-keren nih bahasanya nih. Pokoknya kalau dengerin bahasanya Mas Watching nih, dari yang biasa-biasa aja jadi malah tertarik nih. Thank you. Terus jangan lupa komentar di channelnya Mas Watching ataupun channel saya, ataupun 69 ya. bisa ada film-film yang recommended nih, silakan dituliskan aja ya. Iya, hidden games, film Hidden Games. Yang jarang dibahas tapi menurut kalian nih bagus, seperti itu. Jadi bisa bahan podcast kita nih. Iya. Oke. Apalagi Ahins baru baru di Indonesia nih rilisnya kayak baru hari ini kali ya, kemarin sama hari ini ya. Ini bagus nih. Jadi ini ditonton aja, pokoknya pasti nggak bakal beranjak. Nggak bakal nyesel, tegang, siapin kopi sama apa ya. Tapi yang pasti jangan bawa anak kecil nonton ya. Alah, tapi sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya, tapi sekalinya tuh sadis-sadis sih ya. Sadis jangan. Gila deh. Oke, sekali lagi Mas, thank you banget loh. 5 jempol buat Russell Crowe. 5 jempol ya, bukan 20. Nggak mungkin 20. Jempol, sebenarnya kan standarnya 2, nah ini 5 jempol buat Russell Crowe. Itu ya kita kan pengen nonton film dia nih, yang lainnya wataknya aduh gila keren deh. Kita berharap dia bisa comeback deh, mungkin mereka dia lagi bosen ya, nggak apa-apa sih, mungkin emang udah saatnya bosen nggak apa-apa. Iya. Tapi sekali main dia bagus. Jadi ini walaupun dianggap ini bukan kelas A film, bukan film yang budget dalam arti besar, komersial atau budget besar, tapi ini film yang cukup menghibur dan layak ditonton. Dan sekelas Russell Crowe lu main film psikopat seperti ini, wah jangan dilewatin deh. Rekomendasi dong Mas, film yang kayak gini lagi apa ya? Kemarin kayak udah nonton tuh yang Kevin James jadi jahat kan waktu itu, apa tuh? Oh yang itu ya, yang di sungai itu ya? Udah nonton ya waktu itu ya? Baru setengah sih itu sih. Tapi nanti coba deh kita cari-cari tahu nih. Iya. Ya. Oke, sekali lagi Mas, thank you banget Mas ya. Malam-malam nih, sampai malam nih kita bicara nih. Oke, thank you banget ya. Oke. Untuk Ya, BB69 channel. Oke. See you. Thank you.